Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda di bab 12 Manajemen User dan Group. Nah, pada bab 12 ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini kita masuk dulu pada root, script, kemudian enter, masukkan password. Nah, jadi kenapa kita disuruh membuat user lagi? Kan sebelumnya kita sudah mempunyai user, yaitu user Sarifah Dinda dan juga user root. Nah, fungsi dari user add ini merupakan untuk membuat user. Nah, fungsi dari kita membuat user yang lebih banyak itu supaya ketika kita membuat konfigurasi, kemudian konfigurasinya itu salah, itu kita bisa dengan mudah memahami atau mengerti siapa sih yang melakukan kesalahan tersebut. Gini, misal user Sarifah Dinda ini digunakan oleh 5 orang. Ketika digunakan oleh 5 orang, kemudian terjadi salah konfigurasi, itu kan susah ya untuk mencari tahu siapa sih yang membuat kesalahan itu. Nah, jadi kita dibuatkan user yang lebih banyak lagi untuk satu orang satu. Misal user 1 untuk orang 1, user 2 untuk orang 2. Nah, ketika sudah seperti itu, ketika terjadi kesalahan konfigurasi, itu kita bisa mudah mencari tahu. Berarti user 2 ada kesalahan konfigurasi. Jadi ya otomatis yang membuat kesalahan itu ya orang yang menggunakan user 2 itu, atau orang yang kedua, atau engineer 2. Nah, seperti itu. Nah, cara membuatnya kita bisa dengan memasukkan user add, kemudian saya akan menamai user tersebut dengan user 2. Nah, di sini saya akan masukkan perintah add /etc /bd, kemudian enter. Nah, di sini ini sudah ada Sarifah Dinda merupakan user saya yang pertama, kemudian ada sebelumnya saya juga sudah membuat user 1 dan ini user 2 yang baru kita buat. Nah, di sini saya akan coba masuk ke user 2. User 2. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk pada user 2. Ini ya, kita sedang berada di user 2. Kemudian saya akan masuk ke Sarifah Dinda. Nah, oke. Di sini saya akan coba masuk lagi ke user 2. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Padahal sebelumnya ketika kita membuat user 2 ini tidak dimintai password atau langsung berhasil. Nah, ini caranya kita bisa dengan membuat password dulu untuk user 2. Kita bisa masuk ke root user root dulu. Saya akan masuk. Oke, di sini ketika kita akan membuat password, kita memasukkan perintah passwd user 2. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Enter. Kita masukkan lagi. Enter. Nah, oke. Sekarang kita sudah berhasil, kita coba ya. User 2. Kemudian enter. Kita masukkan selanjutnya. Oke, nah sudah berhasil.
Ya, kita sudah berhasil masuk pada user 2. Nah, pasti teman-teman bingung kan kenapa user 2 ini lambangnya cuma dolar saja, nggak panjang seperti Syarifah Dinda ini. Karena jika kita lihat lagi, itu ada user 2 ini bin-nya ini /bin/sh ini. Nah, kalau yang Syarifah Dinda itu /bin/dash. Nah, itulah yang membedakan kenapa user Syarifah Dinda dan user 2 itu tampilannya berbeda karena bin-nya itu berbeda. Yang Syarifah Dinda itu /bin/dash, kalau yang user 2 itu /bin/sh. Nah, itu cara membuat user baru dengan perintah user add. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu option pada user add. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar membuat user dengan perintah user add. Kita lihat lagi. Oke, di sini bahwa user Syarifah Dinda dan user 2 itu selnya berbeda. Kalau user Syarifah Dinda ini selnya /bin/dash, kalau user 2 itu merupakan /bin/sh. Nah, pada video kali ini kita akan option pada user add. Saya akan mencoba membuat user baru dan mengganti selnya. Oke, langsung saja kita masuk dulu. Oke, di sini kita masukkan user add min. Nah, di sini ada min_m, yaitu untuk kita menambahkan home pada user yang akan kita buat, dan juga min_s, yaitu untuk menambahkan slash. Jadi min_m sama min_s. Oke, sekarang kita buat usernya dengan perintah user add min_s, kemudian /bin/dash, kemudian spasi lagi, baru kita tambahkan nama. Di sini saya akan menambahkan nama user 3, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita coba cat /etc/passwd. Oke, di sini user 3 ini selnya sudah /bin/dash, sama seperti user Syarifah Dinda. Oke, sekarang kita masuk pada SU user 3. Oke. Nah, di sini tampilannya sudah sama seperti user Syarifah Dinda. Oke, sekarang kita exit dulu. Oke, di sini saya akan masuk user 3 menggunakan user Syarifah Dinda. Oke, di sini dimintai sandi atau password. Jadi seperti pada yang kita membuat user 2 itu kita tidak dimintai password atau tidak membuat password langsung berhasil. Nah, caranya seperti user 2 yaitu kita masuk dulu pada user root, kemudian kita akan membuat password untuk user 3. Di sini kita ketikkan password user 3, enter, kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4 saja biar mudah, kemudian kita masukkan lagi, kemudian kita enter. Nah, oke, kita exit dulu, kita masuk user 3, 1, 2, 3, 4, enter. Nah, ini sudah berhasil ya, ini tampilannya sudah sama seperti dengan
user Syarifah Dinda. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba di sini ada user Syarifah Dinda dan juga user 3. Jadi yang user 2 ini tidak ada karena selnya berbeda, yaitu bin/bin/sh. Sedangkan yang user 3 sama yang Syarifah Dinda itu selnya /bin/bash. Jadi dibuatkan home directory. Kalau yang user 2 itu tidak dibuatkan home directory. Nah, seperti itulah cara absen pada user X. Pembahasan yang ketiga yaitu membuat user dengan add user. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membuat user tetapi dengan perintah user add. Sekarang kita akan membuat user dengan perintah add user. Oke, di sini kita masuk dulu pada user root. Oke, di sini kita perintah add user 4. Ya, kita enter. Nah, di sini pada perintah add user itu kita langsung dibuatkan home directory, yaitu /home/user 4, dan juga kita langsung membuat password. Kita masukkan dulu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja supaya mudah diingat. Kemudian kita enter, masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kita enter. Nah, di sini masukkan nama lengkap. Misal teman-teman tidak mau mengisi, kita tinggal enter saja, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Oke, kemudian kita masukkan ya, kemudian kita enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat user 4 dengan perintah add user. Kita coba ls/home, enter. Nah, di sini ada user Syarifah Dinda, user 3, dan juga user 4. Oke, sekarang kita masuk pada user 4, user 4. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita sudah berada pada user 4. Di sini ada user 4. Kemudian saya akan melihat file /etc/passwd. Nah, di sini selnya itu sudah /bin/bash, sama seperti user Syarifah Dinda dan juga user 3. Nah, seperti itu cara membuat user dengan perintah add user. Pembahasan yang keempat yaitu membuat grup. Jadi fungsi dari grup ini merupakan untuk menggabungkan beberapa user dalam satu kelompok. Seperti grup WA ya, itu sama, menggabungkan beberapa kontak itu dalam satu kelompok. Membuat grup juga ini fungsinya untuk melakukan izin atau permission. Misalnya kita akan masuk pada user 3, itu kita harus izin dulu, minta izin akses, minta permissionnya apa, itu kita harus satu persatu minta. Tetapi kalau punya grup, ini kita hanya mintanya kepada grup, jadi nggak satu persatu gitu. Oke, kita buka dulu Debian-nya. Seperti biasa, ketika kita akan membuat user atau grup, kita harus masuk dulu pada user root. Nah, untuk membuat grup sendiri, ini perintahnya yaitu add. Kemudian saya akan memasukkan grup 1. Ini nama ya, berarti ini perintahnya grup add. Kemudian grup 1 ini nama dari grupnya yang akan kita buat. Kemudian kita enter. Oke. Kita akan coba lihat /etc/group.
Oke, nah di sini itu kita sudah mempunyai grup user 1, user 2, 3, dan 4. Dan juga yang barusan kita buat yaitu grup 1. Nah, di sini juga ada grup Syarifah Dinda. Jadi, jika teman-teman ingat pada proses instalasi Debian, ini kita dibuatkan grup tersendiri untuk user kita. Nah, seperti itu cara membuat grup dengan perintah group add di OS Linux. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu menambahkan user ke dalam grup. Oke, langsung saja kita praktek. Sebelumnya kita masuk dulu pada user root. Ini akan memasukkan perintah id dan user. Oke. Nah, fungsi dari perintah id yaitu supaya kita bisa melihat user 2 itu sudah tergabung dalam grup apa lagi gitu. Nah, di sini user 2 itu hanya tergabung dalam grup user 2 saja. Nah, kita coba ID user 4. Oke. Di sini user 4 itu sudah tergabung dalam user. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini kita akan menambahkan user ke dalam grup yang sudah kita buat. Oke, sebelumnya kita user mode dulu. Di sini ini ada min G ini yang fungsinya untuk kita masuk ke dalam grup, kemudian ada juga min A gitu. Nah, oke, kita langsung saja kita praktekkan dengan memasukkan perintah min G besar atau G kapital, kemudian kita akan memasukkan ke dalam grup 1 dan juga nama usernya yaitu user 2 misal. Oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ID user 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini user 2 sudah tergabung dalam grup 1. Oke. Kemudian kita coba lagi user mode min G. Aduh, salah. User mode. Nah, di sini kita user mode min G, kemudian grup 1 user 4. Kita enter. Nah, kita ID user 4. Kita enter. Nah, di sini user 4 juga sudah tergabung dalam grup 1. Nah, ketika kan ini kan hanya grup 1 ya, satu grup saja. Kalau misalnya kita akan memasukkan 2 grup, misal ada grup 1 dan grup 2 gitu, caranya bagaimana? Itu misal kita sudah bisa hanya memiliki grup 1 saja, kemudian saya akan membuat grup lagi. Di sini saya akan mencoba user mode, kemudian min G, kemudian grup 2, terus user 2. Di sini saya akan mencoba memasukkan user 2 ke dalam grup 2. Kemudian kita enter, kita coba ID user 2. Nah, yang user 2 ini
hanya tergabung dalam grup 2. Grup satunya itu hilang atau terganti dengan grup 2. Nah, caranya supaya dua-duanya itu masuk, grup 1 dan grup 2, itu dengan menambahkan perintah yaitu username min A kecil, kemudian G besar, kemudian grup 1 ya, user 2. Kemudian kita enter, kita ID user 2. Oke, nah di sini user 2 itu sudah tergabung ke dalam grup 1 dan grup 2. Nah, seperti itu cara menambahkan user ke dalam grup. Selanjutnya pembelajaran yang ke-6 atau yang terakhir yaitu menghapus user dan grup. Oke, kita buka dulu Debian-nya. Oke, nah di sini kita bisa memasukkan perintah userdel 2 kali, kemudian help. Oke, ketika kita akan menghapus user, kita perlu menambahkan -r yang fungsinya untuk remove atau menghapus. Oke, kita coba praktekkan user del, kemudian -r, user 3. Oke. Nah, di sini kita sudah menghapus user 3. Kita coba ls/home. Oke, nah ini user 3-nya sudah terhapus. Kemudian saya akan mencoba menghapus grup. Kita coba lihat dulu. Oke, di sini saya mempunyai grup 1 dan grup 2. Kemudian kita akan menghapus, caranya dengan grup del. Kemudian saya akan menghapus grup 2. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita coba get /etc/group. Enter. Nah, ini grup 2-nya sudah terhapus. Nah, seperti itulah cara menghapus user dan grup pada AS Linux. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.